dua tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi dari klaster pertama, yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, telah mengajukan permohonan perdamaian atau restoratif justice pada penyidik. Hal ini diutarakan di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin dalam konferensi pers Senin 12 Januari 2026. Menurut Iman, permohonan itu datang pekan lalu, meski belum bisa dipastikan apakah terjadi sebelum atau sesudah Egy dan Damai mendatangi Jokowi. Olehnya, polisi masih menunggu keputusan dari kedua pihak terkait usulan tersebut. Jika jalur itu diterima, Iman mengatakan akan memfasilitasi sesuai ketentuan KUHP dan KUHAP yang berlaku. Sementara itu, perwakilan pelapor dari lawan Jokowi, Ade Darmawan, menyatakan pihaknya terbuka dengan upaya perdamaian itu. Permohonan damai ini akan dibahas lebih lanjut dengan Presiden Jokowi sebagai pelapor utama. Kedua tersangka klaster pertama, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, mendatangi kediaman Jokowi di Solo beberapa waktu lalu. Pertemuan itu berlangsung tertutup. Setelahnya, Egy Sujana terang-terangan memuji Jokowi. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi setelah proses penyidikan panjang. Secara umum, para tersangka dikenakan pasal 27A dan pasal 28 UU ITE, serta pasal 3110 dan pasal 311 KUHP, dengan ancaman pidana hingga 6 tahun penjara. Mereka dibagi dalam 2 klaster sesuai peran masing-masing. Klaster pertama dijerat pasal 160 KUHP terkait dugaan penghasutan untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum. Mereka yakni Egy Sujana, Kurnia Royani, Rizal Fadilla, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis. Lalu, klaster kedua terdiri dari Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Ti Fauzia Tiasuma. Ketiganya dijerat pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 UU ITE terkait tindakan menghapus, menyembunyikan, atau memanipulasi dokumen elektronik. Kafe gini mau. Tekniknya lagi di Palangnya udah Semua Jawi. Ngece. Oh ya. nanti tak Agak. Nanti tak Ini buku buat Pak Jokowi, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanda tangani untuk saudaraku seiman seislam, Bapak Joko Widodo. Insya Allah beliau itu CBM, cerdas, berani, militan. Subhanallah. Terima kasih, Prof. Kami merespon baik. Kami akan mempertimbangkan seluruhnya untuk bisa dilakukan restoratif justice. Artinya kita tidak menutup pintu untuk itu. Gimana hasil dari koordinasi tadi di dalam? Oke, jadi teman-teman media terima kasih sudah mau menunggu. Jadi cepat sekali karena sederhana sekali, kami tidak mau berlama-lama karena to the point apa yang dipanggilkan para terlapor, apa yang akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya, apakah ini akan segera dilimpahkan atau bagaimana. Tapi pada dasarnya bahwa kami tetap menitik beratkan pada klaster kedua, ya,
pada klaster kedua untuk segera dilimpahkan. Itu yang pertama yang kami sampaikan ya kepada pihak Polda Metro, penyidik kami, Kamnek ya. Terus kemudian ada beberapa upaya ya yang dimohonkan oleh pihak klaster pertama terkait pertemuan Bapak Egy Sujana dan DHL ya, Damai Hari Lubis. Itu juga menjadi pembahasan. Itulah kepentingannya kami dipanggil, bahwa kemudian ada permohonan restoratif yang dilakukan pihak pelapor ya. Kami menyambut baik, kami menganggap bahwa ya tidak ada masalah kalau memang itu adalah upaya yang baik yang menuju sesuatu yang kenapa sih kita harus memenjarakan orang, kan itu persoalannya kan. Karena memang aktor intelektualnya di sini saya lihat untuk khusus ijazah S1 Bapak Insinyur Joko Widodo yang berkali-kali sudah disampaikan, baik itu keterangan dari UGM, baik itu keterangan oleh beberapa saksi dan lain sebagainya, masih tetap aja jadi kita uji aja di pengadilan kalau untuk yang itu. Tetapi kalau untuk Bang Egy dan Damai Hari Lubis, kita pertimbangkan hal itu sambil tetap berkoordinasi dengan pihak Bapak. Kalau memang itu dimungkinkan, maka kami tetap akan mengikuti apa arahan dari Bapak ya, tentunya Pak Insinyur Joko Widodo sebagai pelapor utama. Karena kami ini melihat bahwa apa yang kita laporkan kan berbeda tuh dengan Bapak, adalah ada delik aduan absolut ya, dan ada delik umum, sehingga itu perlu kita kaji dulu bersama, berdiskusi bersama Polda Metro. Dan ini akan berlanjut terus kita berdiskusi karena permohonan juga sudah ada ya kita sisa merespon sebenarnya. Tapi apapun itu kami tetap menunggu konfirmasi dari Bapak Insinyur Joko Widodo ya, seperti apa nantinya, apakah kita ikut dalam perdamaian tersebut. Tetapi apapun itu, Berani Bersatu khususnya ya, tetap merespon baik segala sesuatu yang baik untuk bisa kami diskusikan dan duduk bersama nanti bila mana memang pihak dari Bang Egy dan Bang Damai Hari Lubis, karena beliau juga senior saya ya, Bang Egy ya. Jadi kami merespon baik. Kami akan mempertimbangkan seluruhnya untuk bisa dilakukan restoratif justice. Artinya kita tidak menutup pintu untuk itu, namun kami tetap berkoordinasi dengan Bapak ya di sini sebagai korban yang memang betul-betul difitnah, dilecehkan, body shaming yang bertahun-tahun, nggak kayak yang lain ya kan, baru 1 minggu, 2 minggu udah keberatan gitu. Tapi kalau Bapak itu 10 tahun hidupnya itu, ya. Tetapi apapun itu kita hadapi. Untuk laporan-laporan yang baru kita juga hadapi, kita juga berkonsultasi bahwa nanti jatuhnya di mana itu terserah penyidik ya. Dan di mana letak kesalahannya kita betul-betul harus periksa tuh, di mana penghinaan dan apakah memang seorang Mas Roy yang terhormat itu masih memiliki nama baik gitu loh. Karena statusnya pada saat dia membuka laporan itu minta jadi tersangka, dan ini adalah pertanyaan yang paling substansial yang akan dilakukan oleh penyidik, bahwa ketika penetapan tersangka apakah itu masih memiliki nama baik. Nah itu perlu ahli itu. Ya kan, apakah seorang yang berstatus tersangka yang notabene ketika kemudian kita berbicara tindak pidana, ketika mendapatkan unsur ada tindak pidananya, berarti pelaku kejahatan. Nah kalau pelaku kejahatan masih memiliki nama baik nggak? Nah itu, ya kita serahkan pada penyidik nanti untuk laporan Mas Roy ya. Saya menanggapi itu. Terus kemudian kalau untuk Bang Egy, ES dan DHL, Damai Hari Lubis, ya kawan-kawan kita juga kita lihat, karena memang saya melihat ada hubungan batin yang erat antara Bapak Insinyur Joko Widodo dan Bang ES ya. Dibuktikan bahwa pada saat pencalonan di Wali Kota Solo, kemudian Gubernur DKI, Bang Egy adalah tim di situ. Tetapi apapun itu, ya kita kembalikan kepada Bapak di Solo. Nanti coba akan kami komunikasikan juga dengan Bapak nanti di Solo ya. Karena saya juga tidak bisa mengambil keputusan, walaupun memang Berani Bersatu itu adalah dekat saat ini.
untuk Bapak Insinyur kita menjaga Presiden ke-7 saat ini, baik dari segi hukum apapun yang menimpa beliau kita akan hadapi. Tidak hanya pada tim kuasa hukumnya, berbeda ya, tim kuasa hukum dengan tim hukum yang kami ada untuk Bapak Insinyur Joko Widodo. Selanjutnya Jadi Bang, tadi apa aja sih hasil dari disampaikan oleh penyelidik tadi? bahwa sudah diajukan surat apakah Berani Bersatu dan pelapor yang lain berkenan untuk RJ ya. Kita akan diskusikan Siap. bersama teman-teman, utamanya di Berani Bersatu itu kan adalah satu badan hukum yang tentunya kita akan rapatkan kemudian apakah ini disetujui. Tetapi saya rasa keputusan itu tetap diambil secara kolektif untuk Berani Bersatu ya, kolektif, dan kami tetap menunggu arahan dari Bapak Insinyur. Menegaskan kembali RJ ini untuk yang 2 saja apa Ya, tiga yang 2 aja, yang 2 aja, yang 2 Karena aja. ada 5 klaster 1 kan? Ada 5. Iya. Tetapi kalau Berani Bersatu karena dia adalah organisasi advokat, kami memikirkan juga nih ada satu nih advokat, ya kan? Apapun itu, Siapa tuh itu Bang? dampaknya tidak bagus ya. Ada berinisial Triroyani. K, ya. Kurniati Royani. Ya, betul. Jadi beliau juga adalah seorang advokat. Saya rasa di dunia advokat tidak boleh lah. Berarti 3 Kami ini juga- dibuka peluang untuk RJ ya? Kalau Berani Bersatu Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.